Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Rahel Gracelia Tambunan, Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura dengan NIM 25111000019. Di sini saya akan memaparkan materi tentang Pancasila. Terkait arti Pancasila bagi bangsa Indonesia sebagai dasar negara adalah Pancasila merupakan dasar oleh negara dalam mengatur pemerintahan dan penyelenggaraan negara. Selain itu, arti Pancasila sebagai dasar negara juga dapat dimaknai dengan dijadikannya Pancasila sebagai pedoman dan prinsip dasar dalam kehidupan. Untuk itu, mari kita pelajari bersama sejarah lahirnya Pancasila. Sejarah lahirnya Pancasila bermula dari janji kemerdekaan yang diberikan oleh Perdana Menteri Jepang saat itu kepada bangsa Indonesia pada 7 September 1944. Janji tersebut dilontarkan Jepang untuk mendapatkan dukungan bangsa Indonesia dalam perang melawan tentara sekutu. Namun, janji tersebut tidak terlaksana hingga Jepang memberikan janji kemerdekaan yang kedua pada tanggal 29 April 1945 melalui Maklumat Gunsekan. Maklumat Gunsekan salah satunya memuat pembentukan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang kita sebut dengan BPUPKI, yang tugasnya adalah merumuskan dasar negara bagi Indonesia yang merdeka. BPUPKI awalnya terdiri dari 70 anggota, 62 diantaranya adalah orang Indonesia dan 8 anggota istimewa dari Jepang sebagai observer. Sidang pertama BPUPKI berlangsung pada 29 Mei hingga 1 Juni 1945 di Gedung Chuo Sangiin, sekarang dikenal sebagai Gedung Pancasila, Jakarta. Pada saat ini, beberapa anggota BPUPKI termasuk Muhammad Yamin, Supomo, dan Insinyur Soekarno memberikan usulan mengenai bahan-bahan konstitusi dan dasar negara Indonesia. Muhammad Yamin pada tanggal 29 Mei 1945 mengemukakan 5 dasar negara: peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, kesejahteraan rakyat. Namun, usulan ini berbeda dengan usulan tertulis yang kemudian disampaikan oleh Muhammad Yamin, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kebangsaan persatuan Indonesia, rasa kemanusiaan yang adil dan beradab, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pada 31 Mei 1945, Supomo ikut menyampaikan usulan dasar negara, yaitu persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, musyawarah, keadilan rakyat. Selain Muhammad Yamin dan Supomo, Insinyur Soekarno juga menyampaikan usulannya pada tanggal 1 Juni 1945 yang kemudian dikenal sebagai hari lahirnya Pancasila. Insinyur Soekarno dalam pidatonya berjudul Lahirnya Pancasila pada tanggal 1 Juni 1945 mengusulkan konsep awal Pancasila. Namun rancangan Pancasila yang diusulkan oleh Soekarno pada waktu itu berbeda dengan Pancasila yang kita kenal saat ini. Perbedaannya terletak pada susunan redaksi dan sistematika. Konsep Pancasila Soekarno pada saat itu adalah bangsaan Indonesia, internasionalisasi atau peri kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan, dan ketuhanan yang berkebudayaan. Untuk menyempurnakan rumusan Pancasila, BPUPKI membentuk Panitia 9 yang terdiri dari tokoh-tokoh seperti Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan lainnya. Setelah melalui proses persidangan, Pancasila akhirnya disahkan pada Sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 dengan bunyi teks seperti yang kita kenal hingga saat ini: ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan,
keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan disahkannya Pancasila pada 18 Agustus 1945, rakyat Nusantara secara resmi memiliki dasar negara yang menjadi landasan bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pancasila bukanlah sekedar retorika, melainkan representasi dari semangat dan komitmen untuk menjaga keutuhan, keadilan, serta kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Pada masa kini, penerapan Pancasila juga harus mengikuti perkembangan zaman, termasuk dalam era digital. Pancasila dapat diterapkan dalam penggunaan teknologi informasi dengan mengedepankan etika, keadilan, dan menghormati keberagaman dalam dunia maya. Sekian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.